semuanya kan merasakan, punya insting yang kuat. Padahal belum pernah ke sana, tapi kelihatan seperti pernah ke sana kan. Belum pernah kenal, tapi kalau kodamnya tuh kita pernah ketemu. Selamat sore Bu Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Bu, ini ya kangge mengawali obrolan kita pada sore hari ini Bu. Di dalam pemahaman Jawa itu kan ada istilah sedulur sejati, guru sejati, sedulur papat limo pancer, terus ada lagi istilah kodam. Nah, pemahaman dari keempat itu apa Bu? Terus bedanya apa? Kalau pertama itu sedulur sejati ya. Sedulur sejati itu sebetulnya sudah kita miliki sejak lahir ya. Sejak lahir itu ada yang keluar bersama kita, lahir bersama kita. Yaitu ada air ketuban sama kakang kawah adi ari itu sendiri. Terus itu yang dinamakan sedulur sejati, yang orang dulu biasanya kalau untuk meroi, sebelum kita tahu tentang sedulur sejati, hanya orang-orang awam itu kan wis merui dulure awake dhewe kan, ngoten biasanya ada seperti itu. Jadi sedulur sejati sendiri itu kan yang sudah mengikuti. Terus tadi guru sejati. Nah, guru sejati itu sebetulnya juga dari hati kita yang di sedulur sejati itu kan ada yang di dalam itu kayak ada rasa-rasa di dalam ini, itu juga sebagai untuk mencapai dulur sejati, guru sejati itu kita harus memurnikan jiwa kita dengan berbagai orang-orang kadang-kadang berbagai makrifat atau bertauhid dan sebagainya. Itu cara menempuh guru sejati. Kadang-kadang guru sejati itu juga memberi kita memberi petunjuk di hati kita. Kadang kita omong-omongan saya pernah gini ya, aku gak pernah ke sana, terus saya membaca kartu tarot ya. Itu langsung di sini bisa membaca dan kata-katanya di sini secara otomatis. Jadi kadang ada seperti ada tanda-tanda. Kalau itu juga orangnya tetap harus egonya yang stabil. Nggak bisa kalau kita punya ego menemukan jati diri dan guru sejati itu. Jadi paling nggak kita harus punya ego yang stabil. Antara hitam dan putih kita harus sudah bisa itu baru ketemu guru sejati itu. Sedangkan kodam, kita biasanya kalau kodam itu bukan kita titisan. Nah, titisan itu kadang-kadang orang ya keluar leluhur ya. Leluhur kita punya ilmu. Nah, ilmu itu kadang-kadang kan mau menitis dan itu bisa menjadi kodam leluhur ya. Tapi kalau kodam yang kita ingin, kita puasa tirakat di mana di sana saya ingin itu kan baru kodam yang lain. Nah, kodam itu juga kadang-kadang ada imbalan. Kalau yang dari luar. Maksudnya imbalan apa? Ya nggak tahu. Kita kan kadang-kadang gini ya. Kalau kita mau dapat kodam harimau ya, kan kita secara otomatis itu kalau kodam yang ambil tidak dari kodam leluhur. Kalau kodam leluhur kadang butuh penetralan energinya untuk mencapai ke penyatuan kodam itu. Tapi kalau ingin itu pasti ada perjanjian biasanya. Cumaknya perjanjian itu berbagai macam. Seperti kalau kodam-kodam yang perewangan itu kita yang ingin itu, atau kita mau sesaji atau itu kan ada imbalan sesaji atau bakar dupa. Itu yang secara kecil. Tapi kalau kodam leluhur itu butuh penetralan. Kalau kita mau kalau kita nggak mau juga bisa kok dilepas untuk kodam. Nah begitu. Contohnya kodam leluhur itu kayak apa Bu?
Nah, kodam leluhur itu kan banyak ya. Nggih. Banyak. Kadang-kadang kita ada dari kita turunan dari keraton. Kita diikuti banyak leluhur-leluhur yang mengikuti kita. Kodam leluhur kalau ada yang naga, ular. Nah, kalau di itu ada burung pinik. Itu kita menjadi pinik, burung pinik. Ada harimau macan putih atau hitam dan banyak seperti itu kodam-kodam. Itu biasanya juga efeknya di watak kita atau perilaku kita. Kalau tidak serasi. Kalau tidak serasi. Ini penjelmaan ya Bu ya. Ya. Jadi kalau kita bisa menyelaraskan itu kadang-kadang muncul sendiri kalau kita egois itu loh. Kalau kita itu biasanya itu yang punya kodam. Dan biasanya ya orang-orang itu yang kodam-kodam pendamping leluhur pokoknya semuanya butuh penyelarasan kalau kita mau stabil. Soalnya kita kadang tidak menjadi diri kita sendiri kalau kita punya kodam. Ciri-cirinya orang yang didampingi kodam leluhur kayak apa? Ya kita kadang-kadang bukan diri kita sendiri. Upama ya, ini saya sendiri ya pengalaman. Saya itu tidak pernah berguru atau apa, tapi kadang-kadang tahu di sana ada. Tahu kan? Bahkan ada di kuburan itu sepeda motoran gitu mati. Kena apa? Loh kan ada feeling. Ternyata di situ ada makam. Oh, saya harus ke situ. Ya, secara otomatis. Mungkin itu kan kalau kita mempelajari, kita bukan diri kita kan gitu. Jadi kita ada pendamping. Banyak kalau pendamping dari leluhur banyak kita memproteksi biasanya. Kalau ada yang mau mengganggu kita sudah terproteksi sendiri. Itu nek kodam leluhur. Jadi kan dikasih tahu nomor motornya, kamu merasakan. Merasakan. Tetap semuanya kan merasakan. Punya insting yang kuat. Padahal belum pernah ke sana tapi kelihatan seperti pernah ke sana kan. Belum pernah kenal tapi kalau kodamnya itu kita pernah ketemu. Bahkan aku pernah pengalaman itu waktu di makam 7 itu Mojokerto. Saya belum pernah kenal orang itu, tapi saya langsung dibilangi sama Mbah siapa yang penjaga tukang sapu itu. Katanya saya ditunggu. Ditunggu sudah lama kok baru ke sini. Padahal saya belum pernah baru pertama. Banyaklah kalau cerita kok mungkin kita dulu pernah ketemu kan gitu. Ada apa? Apakah kita dulu ketemu? Itu ya seperti itu memang. Kayak film di Javu itu Bu ya. Iya. Banyak kok cerita-cerita untuk yang kodam leluhur itu. Itu sebetulnya malah karma, Pak. Kita didampingi kodam leluhur itu sebetulnya karma. Kalau mau dari leluhur. Dari leluhur kita harus menempuh perjalanan karma perjalanan dulu yang belum selesai. Maksudnya gini. Tentang karma dan titisan ya. Nggih. Titisan itu sebetulnya penempuan karma. Penempuan karma bahwa leluhur kita waktu itu ada dendam atau ada sesuatu yang belum diselesaikan. Kita yang ditakdirkan khusus untuk menempuh biasanya banyak dendam antara percintaan biasanya. Banyak orang-orang spiritual yang atau titisan itu percintaannya itu sudah ruwet lah. Dan banyak keanehan lah. Kadang sing tua oleh nom, sing joko oleh rondo oleh tua. Nah, itu mungkin itu kita menempuh karma. Tapi kita nggak tahu. Nah, ini kalau setelah dipelajari ternyata kita memang ya menerima kalau kita itu sebagai titisan bukan untuk gaya-gaya, tapi kita itu hidupnya tentang ekonomi. Biasanya diuji seperti itu kalau penempuan karma dan titisan-titisan itu. Terutama percintaan itu banyak yang saya lihat itu percintaan yang rumit. Itu penempuan karma atau titisan. Orang-orang titisan itu. Apakah semua karma itu buruk? Ya enggak juga. Enggak juga. Kalau karma baik. Karma baik itu biasanya kan ada ya. Sesuatu yang karma baik itu gini. Karma baik itu kalau kita bisa melihat sesuatu atau bisa nambani orang biasanya. Nah, itu kita ambil karma baik. Soalnya bermanfaat. Tapi kalau karma buruk
kita penemuan karma dengan rumitnya kehidupan. kita, terutama banyak titisan-titisan itu percintaannya buruk, bahkan kadang-kadang sudah tidak mau. Cantik-cantik, orang-orang titisan itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tapi untuk percintaannya Mau nikah. nggak mau nikah, percintaannya rumit. Dan itu bisa ditempuh dengan kita ketemu diri kita sendiri. Untuk Maksudnya gimana Bu? Iya. Diri sendiri. Nah itu kan kita bisa mencari kalau berbagai hal ya, dari berbagai kawaruh atau berbagai kepercayaan. Kalau di Bali kita melukat, kalau kita di sini membersihkan dengan pembersihan tentang semua pembersihan jiwa, atau kita kadang-kadang bisa menganut karma, menganut lelaku itu, tapi kadang kita juga kalau menerima apa yang terjadi, insya Allah cepat kok penempuan karma itu. Kalau di bidang ilmu, kan di sedulur sejati ya, kalau kita bicara di sedulur sejati itu ada tahapan-tahapan itu untuk kunci-kunci itu. Bisa kunci pertama itu untuk pembersihan diri. Nah itu kan biasanya dari karma-karma itu keluar dari, tapi ya begitu. Kita juga harus menerima keadaan mengosongkan diri itu. Mengosongkan tentang biasanya aku ki roh kono dilindungi gini. Nah itu kita lepaskan semua. Tapi kadang-kadang juga tidak semudah itu untuk penitisan. Intinya kita harus menerima saja. Karena kalau kita menerima mungkin hati kita lebih tenang, enjoy. Nah itu kita bisa menetralkan energi yang tidak sama dengan diri kita. Sampai berapa lama orang itu menjalani karma lembur? Sampai bagaimana kita bisa melepas kemeklatan semuanya. Makanya kita kembali ke jiwa-jiwa yang suci itu, seperti orang-orang muksa. Katanya orang-orang yang muksa itu tidak mati. Jasadnya hilang, bukan, tapi sudah muksa, sudah jati dirinya sudah hilang, itu tidak menitis biasanya. Sudah sempurna. Iya, sudah menuju kesampurnan yang sejati itulah. Nah, tapi kalau kita masih seneng ya Mas ya, kadang-kadang dititisi itu seneng. Aku loh titisannya seperti ini karena bisa gini seperti itu. Sebetulnya itu tidak. Itu sebetulnya dia bukan dirinya sendiri. Jadilah diri sendiri. Itu untuk pelepasan karma itu. Jadi diri kita sendiri. Tidak hanya tahu kesana. Ya, mungkin dengan banyak. Nah, pernah aku didatangi seseorang berdharmalah. Jadi berbuat baik itu bisa menempuh karma kita, melepas karma. Bisa memutus karma gitu. Iya. Berarti tentang pendarmaan, berdharmalah. Intinya kita tanpa harus mencari guru pembimbing, kita bisa berdoa sendiri. Iya, bisa. Soalnya itu, tapi kita dengan kesadaran loh Mas. Kalau tanpa kesadaran kita itu titisan, ya tidak bisa, kita tetap hidupnya itu tidak tenang. Hanya keakuannya yang itu, keakuannya yang yang kuat. Jadi butuh kesadaran bahwa aku kok ngene ya, kok tidak seperti orang-orang, kena apa? Bukan bangga, aku dikai kelebihan gini. Bukan. Karena kadang-kadang kita ada suatu saat kita tidak diri kita sendiri. Itu ya banyak teman-teman spiritual yang ngomong-ngomong. Padahal cantik-cantik loh Mas, teman-teman saya itu yang spiritual. Tapi ya begitu. Banyak yang sendiri. Banyak yang ingin sendiri. Intinya kita harus menjadi diri kita sendiri, bukan orang lain, dan sadar. Harus ada kesadaran tentang itu, harus ada kesadaran. Caranya untuk menjadi diri kita sendiri itu seperti apa? Ya sadar bahwa kita di samping gini, kita sebagai menjalani sesuatu, dan semua ilmu kan, semua agama memahami bahwa kita mau ngelakoni itu ya. Tapi kalau kita diikuti leluhur, kita sadar bahwa iya saya tidak sendiri. Bagaimana? Ya kita introspeksi diri dan
mencari sejatinya diri kita. Kalau kita enjoy oke, kalau tidak kadang ada bertentangan toh. Bertentangan biasanya orang-orang seperti itu, jiwanya itu tidak tenang. Kalau jadi butuh kesadaran tanpa tirakat loh. Gitu. Tanpa tirakat, tanpa berguru itu sadar, sesadar-sadarnya bahwa bukan aku.